Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwi Masika dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2, Lokal 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konstruktivisme, humanisme dan pendidikan, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen Denny Febrini SAG MPD. Konstruktivisme. Satu, teori konstruktivisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dan dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat yang membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa meningkat kecerdasannya. Menurut Szymanski mengatakan konstruktivisme adalah sebuah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti daripada yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Berdasarkan pendapat di atas bahwa dapat dipahami, konstruktivisme merupakan bagaimana keaktifan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang telah mereka pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang telah diketahuinya, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan, yaitu konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya. Yang kedua ada asumsi-asumsi konstruktivisme. Konstruktivisme menyoroti interaksi orang-orang dan situasi-situasi dalam penguasaan dan penyempurnaan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan. Konstruktivisme memiliki asumsi yang sama dengan teori kognitif sosial yang mengarahkan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme adalah: pertama, manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri, di mana siswa diberikan keluasan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Yang kedua, guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan secara tradisional kepada sejumlah siswa. Guru seharusnya membangun situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui pengolahan materi-materi dan interaksi sosial. 3. Perspektif-perspektif dalam konstruktivisme. Pertama, konstruktivisme exogeneus mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan mempresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Pandangan ini mendasarkan pengaruh kuat dari dunia luar pada konstruksi pengetahuan seperti pengalaman-pengalaman, pengajaran, dan pengamatan terhadap model-model. Kedua, konstruktivisme endogenus menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu, pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Pengetahuan perkembangan melalui aktivitas kognitif dari abstraksi dan mengikuti sebuah rangkaian yang dapat diprediksikan secara umum. Ketiga, konstruktivisme dialektikal berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui saling berinteraksi sesama teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar kita. 4. Kelebihan konstruktivisme. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu, dan dalam pembelajaran, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam sebuah proses pembelajaran, baik dari segi latihan, bertanya, praktik,
dan lain sebagainya. Kedua, siswa belajar lebih aktif dan kreatif. Maksudnya di mana siswa dituntut untuk bisa memahami secara luas pembelajarannya, baik didapatkan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna berarti menginteraksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya, pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa bisa juga mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, dengan informasi-informasi yang dia dapatkan baik dari temannya, gurunya, tetangganya, dari surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik dari lingkungannya ataupun dari teman-temannya, dari gurunya. Kelima, perbedaan individual berstruktur, terukur, dan dihargai. Keenam, guru berpikir proses pembina pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 5. Kekurangan konstruktivisme. Yang pertama, proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, tetapi bisa dari luar ataupun dari dalam. Yang kedua, peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Guru tidak menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk melakukan pengetahuannya sendiri. Keempat, sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah keaktivitasan siswa dalam mengonstruksikan pengetahuannya sendiri. Yang kelima, evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas konstruksi pengetahuan, serta keaktivitasan lain yang didasarkan pada pengalaman. Tujuan konstruktivisme. Paradigma pembelajaran konstruktivisme memiliki tujuan sebagai berikut. A. Adanya motivasi siswa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya itu sendiri. Dan yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar itu sendiri. B. Humanisme. Pengertian teori belajar humanistik. Secara luas definisi, teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses pengembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Humanisme meyakini pusat belajar ada pada peserta didik dan pendidik berperan hanya sebagai fasilitator. Sikap serta pengetahuan merupakan syarat untuk mencapai tujuan pengaktualisasian diri dalam lingkungan yang mendukung. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang spesial. Mereka mempunyai potensi dan motivasi dalam pengembangan diri maupun perilaku. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntun peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktek serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat diaplikasikan dengan diskusi sehingga peserta didik mampu mengungkapkan pemikiran mereka di hadapan audiens. Kedua, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menurut para tokoh. A. Teori belajar humanistik
menurut Abraham Maslow. Dalam perspektif humanistik, menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan menemukan jalan hidupnya. Humanistik menganggap peserta didik sebagai subjek yang mereka guna menetapkan tujuan hidupnya sendiri. Peserta didik dituntun agar memiliki sifat bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang yang ada di sekitarnya. Perspektif ini diasosiasikan secara dekat dengan keyakinan Abraham Maslow 1954-1971 bahwa kebutuhan dasar tertentunya harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih penting dapat dipuaskan. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, memuaskan kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah, yaitu 1. Fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga cinta dan memiliki, 4. Harga diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Kadangkala disebut kebutuhan biologis di tempat kerja serta membutuhkan penerimaan gaji, cuti dan pensiunan, masa libur dan tempat kerja yang nyaman. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologi tercukupi, maka timbul kebutuhan akan rasa aman. Manusia yang beranggapan tidak berada dalam keamanan membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik serta berupaya menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dan tidak diinginkan. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima. Sesudah kebutuhan fisiologikal dan rasa aman tercukupi, maka fokus individu mengarah pada kemauan dan mempunyai teman, rasa cinta dan rasa yang diterima. B. Teori belajar humanistik Carl Rogers. Menurut Rogers, dalam Jamil Suprihatiningrum ada 2 tipe belajar, yaitu kognitif dan eksperimental. Guru memberikan makna kognitif bahwa tidak membuang sampah sembarangan dapat mencegah terjadinya banjir. Jadi guru perlu menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan yang bermakna. C. Pendidikan. 1. Hakikat pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan memperoleh dan menyampaikan pengetahuan sehingga memungkinkan transmisi kebudayaan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Yang kedua, ada aliran-aliran dalam pendidikan. Aliran pendidikan merupakan gagasan dan pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis dan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan manusia dan masyarakat. 1. Aliran klasik. Adapun aliran-aliran klasik dalam pendidikan antara lain: A. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam pengembangan manusia dan menyatakan bahwa pengembangan anak tergantung pada lingkungannya, sedangkan pembawaan tidak dipertimbangkan sama sekali. Yang kedua, ada aliran nativisme. Aliran ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor yang juga termasuk dalam kategori pendidikan dianggap kurang berpengaruh terhadap pengembangan anak. Yang ketiga, ada aliran naturalisme. Aliran ini ada persamaan dengan aliran nativisme yang berpendapat bahwa sejak lahir anak sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, dan sifat dan watak. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah bahwa teori konstruktivisme adalah proses menginstruksikan pengetahuan dengan cara mengabstraksikan pengalaman sebagai hasil interaksi antara siswa dengan realitas, baik realitas pribadi, alam maupun realitas sosial. Yang kedua, teori belajar humanistik adalah teori belajar dan pembelajaran yang mengedepankan memanusiakan manusia dalam pembelajaran. Menurut pandangan teori humanistik, pendidik bukan sekadar mengembangkan aspek kognitif siswa, akan tetapi juga pendidik diharapkan dapat mengembangkan aspek psikomotoriknya. Pendidikan adalah
Kegiatan memperoleh dan menyampaikan pengetahuan sehingga memungkinkan transmisi kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya dapat tercapai. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang konstruktivisme, humanisme, dan pendidikan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.